Shalom Aleichem, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Yahweh karena saya bisa ada di tempat ini kembali untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Nah, saudara, mari kita baca di dalam kitab Bemidbar pasal 15 ayat yang ke-38. Kitab Bemidbar pasal 15 ayat yang ke-38. Demikian firman Yahweh, berbicaralah kepada Bani Israel, dan haruslah engkau mengatakan kepada mereka, bahwa mereka harus membuat rumbai pada ujung-ujung baju mereka, turun-temurun, dan haruslah mereka memberikan benang berwarna nila pada rumbai di ujung-ujung baju mereka. Kemudian mari kita juga baca di kitab Devarim pasal 22 ayat yang ke-12. Kitab Devarim 22 ayat yang ke-12. Demikian firman Yahweh, engkau harus membuat tali yang terpilin bagi dirimu pada keempat sudut kain penutup tubuhmu. Nah, kalau kita baca dua ayat ini, saudara, kita tahu bahwa Bapak Yahweh sedang menyuruh bangsa Israel untuk membuat apa, saudara? Bapak Yahweh sedang menyuruh bangsa Israel untuk membuat sit-sit pada keempat sudut kain penutup tubuh mereka. Nah, kalau kita berbicara tentang sit-sit, maka kita pasti sedang berbicara tentang talit, saudara. Karena sit-sit itu oleh bangsa Israel dipasang pada talit. Nah, sebenarnya apa itu talit? Talit merupakan kain, ya, biasanya berwarna putih, berbentuk segi empat, yang dipasangi sit-sit pada keempat sudutnya. Nah, talit ini biasanya dibuat dengan bahan wol, lenan, atau sutra. Kapan talit itu digunakan? Nah, bangsa Israel itu biasanya menggunakan talit pada saat yang pertama doa pagi, saudara. Nah, saya bersyukur karena materi saya ini telah menggugah banyak orang yang mengikuti doa pagi di Kehilat. Seperti yang saudara ketahui, di Kehilat Aleph Tau ini ada fasilitas doa pagi, saudara, atau biasa disebut biston pagi. Acara ini dimulai pada pukul 5 pagi setiap hari Senin sampai hari Jumat. Nah, saya bersyukur karena jemaat yang sudah mendengar materi saya ini, sekarang setiap doa pagi mereka mau memakai talit. Sama seperti orang Yahudi yang pada waktu doa pagi, mereka memakai talit, saudara. Kemudian talit itu biasa digunakan di hari Sabat. Nah, orang Yahudi setiap merayakan Sabat itu juga menggunakan talit, saudara. Kemudian talit juga digunakan pada hari raya keagamaan. Nah, waktu mereka merayakan 7 hari raya atau merayakan hari raya tambahan yang lain, mereka juga akan memakai talit untuk berdoa. Nah, kemudian orang Yahudi juga memakai talit seharian penuh. Nah, orang Yahudi itu khususnya orang Yahudi ortodok, mereka sangat menghargai peraturan yang ada pada Torah dan berusaha untuk melaksanakannya setiap hari. Kalau perlu sampai seharian penuh mereka melaksanakannya. Tetapi mereka tidak serta-merta menggunakan talit yang berukuran besar selama seharian penuh. Karena talit yang berukuran besar itu dapat menghambat pekerjaan mereka. Untuk itu, kita perlu mengetahui macam-macam dari talit, saudara. Berdasarkan ukurannya, talit ada 2 macam. Yaitu yang pertama adalah talit gadol. Talit gadol itu ada 2 macam, saudara. Seperti yang digambar sebelah kiri, ini merupakan talit gadol tradisional, atau talit gadol yang didesain dengan desain jadul atau desain zaman dulu. Ya, diturunkan cara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, talit gadol yang ada di gambar sebelah kanan, ini merupakan talit gadol dengan desain modern atau desain zaman sekarang, saudara. Karena pada zaman dulu, talit gadol ini hanya digunakan oleh bangsa Israel, saudara. Bangsa-bangsa goyim tidak ada yang mengenal talit gadol. Atau talit ini tidak ada yang mengenal, saudara.
Nah, sedangkan pada zaman sekarang, bangsa-bangsa goyim itu sudah mulai mengetahui siapa Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Oleh karena itu mereka juga berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh sendiri. Nah, salah satunya perintah mengenai memakai sitsit atau talit. Nah, oleh karena itu bangsa Israel juga mulai sekarang membuat desain talit dengan desain modern seperti gambar di sebelah kanan itu. Nah, talit gadol tradisional itu bisa digunakan dengan dua cara, saudara. Yang pertama yaitu seperti gambar di sebelah kiri. Orang Yahudi menggunakan talit gadol dengan rumbainya berada di luar tubuh. Di bagian luar dari tubuh ya, saudara. Nah, Bapak Lukas, Bapak Gembala kita ini menggunakan cara yang di sebelah kiri nih, saudara. Karena dirasa talitnya akan terlihat lebih indah dengan cara seperti ini. Nah, cara yang kedua bisa dilakukan seperti gambar di sebelah kanan. Rumbai-rumbainya ada di bagian dalam dari tubuh kita atau di tengah. Nah, tidak ada aturan yang pasti mengenai hal ini, saudara. Makanya kita bisa memakainya dengan cara seperti gambar di sebelah kiri atau seperti gambar di sebelah kanan. Itu terserah kita. Talit gadol itu juga bisa diletakkan di pundak kita, saudara. Tetapi kita juga bisa memakainya di atas kepala kita seperti mengenakan sebuah kerudung. Nah, kalau kita mengenakannya seperti kerudung, maka kita bisa beranggapan bahwa kita ini sedang diselubungi oleh kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi. Seperti itu, saudara. Kemudian jenis talit yang kedua yaitu talit katan, saudara. Talit katan merupakan talit yang berukuran kecil, berbentuk seperti kaos dalam. Nah, seperti ini ya, saudara. Nah, kita terkadang melihat ada orang Yahudi yang memakai sitsit tetapi tidak terlihat talitnya. Kadang-kadang mereka terlihat seperti memakai sitsit yang diikatkan di celana mereka. Sebenarnya mereka tidak sedang memakai sitsit di celana mereka, saudara. Tetapi mereka sedang memakai talit katan. Mereka memakai talit katan di dalam baju mereka. Jadi mereka akan memakai baju dalam dulu, kemudian mereka akan pakai talit katan, dan terakhir mereka memakai baju luar mereka. Itu sebabnya sitsitnya terlihat seperti hanya sitsit saja, seperti itu, saudara. Nah, sitsitnya ini tetap ada di keempat sudut baju mereka. Makanya kita bisa melihat di gambar di sebelah kanan bawah itu, talit katan mereka berbentuk seperti baju yang bagian sampingnya disobek. Sehingga baju tersebut memiliki 4 sudut. Nah, di keempat sudut tersebut baru dipasang sitsit. Seperti itu, saudara. Nah, kemudian kita akan melihat bagian-bagian dari talit. Yang pertama adalah atarah atau mahkota. Atarah ini tidak tertulis dalam kitab suci atau tidak diperintahkan dalam kitab suci. Oleh karena itu, sebuah talit tidak harus memiliki atarah, tetapi akan jauh lebih baik apabila memiliki atarah di bagian atas talit. Nah, bangsa Israel memasang atarah itu karena berbagai alasan, saudara. Yang pertama, karena dengan dipasangi atarah, mereka dapat dengan mudah membedakan mana yang bagian atas dan mana bagian bawah dari talit itu sendiri. Kemudian alasan yang berikutnya adalah karena bangsa Israel kalau mau melakukan apa-apa, mereka pasti akan berdoa terlebih dahulu, saudara. Begitu juga dengan saat mereka mau pakai talit, mereka juga akan berdoa terlebih dahulu. Nah, doa memakai talit yang mereka ucapkan itu, mereka tuliskan pada atarah. Jadi atarah itu mengandung unsur doa di dalamnya. Selain itu, atarah juga dipasang sebagai hiasan agar sebuah talit akan terlihat menjadi lebih indah. Seperti itu, saudara. Kemudian di bagian talit yang kedua yaitu kain. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwa kain talit itu bisa dibuat dengan bahan wol, kain lenan, atau bisa dengan sutera, saudara. Kemudian bagian yang ketiga dan yang bagian yang terpenting dari sebuah talit yaitu sitsit, saudara. Karena sitsit ini merupakan bagian yang diperintahkan oleh Tuhan sendiri.
Jadi bagian ini tidak boleh hilang dalam sebuah talit. Nah, talit ini ada dua macam menurut proses pembuatannya, saudara. Yang pertama adalah talit kosher, dan yang kedua adalah talit yang tidak kosher. Nah, talit kosher itu merupakan talit yang dibuat dengan proses menggunakan tenun dengan cara tradisional, saudara. Thank you. Wow. This is where you keep all the precious. Yeah. Oh, wow. ברוך הבא למעשה אורג, גלריה וסטודיו להריגה בעיר הקודש ירושלים. שמי יוסף, אני מנהל את הגלריה והסטודיו פה. מה שאנחנו עושים, אנחנו מתמקדים בהריגת טליתות ומוצרי יודאיקה. Menurut ahli pembuat talit, sebuah talit kosher itu dapat diselesaikan dalam waktu 3 hari. Sementara talit yang tidak kosher merupakan talit yang proses pengerjaannya menggunakan mesin modern, saudara. Jadi bisa lebih cepat. Kemudian kita akan mengetahui tentang tata cara menggunakan talit. Nah, bangsa Israel ini pada saat mereka mau menggunakan talit, mereka memiliki tata cara tersendiri, saudara. Cara yang mereka lakukan adalah seperti ini. Yang pertama, mereka akan letakkan talit itu di pundak sebelah kanan mereka, atau yang kidal ditaruh di sebelah kiri mereka, di pundak sebelah kiri mereka.
Kemudian mereka akan mengecek sit-sit mereka satu persatu. Apakah sit-sit itu benangnya sudah rusak atau belum, saudara. Kalau benang sit-sitnya ini rusak, maka mereka harus mengganti sit-sit tersebut, saudara. Mereka harus membuat sit-sit tersebut dari awal, saudara. Karena sit-sit tersebut tidak boleh sampai rusak. Seperti itu. Kemudian setelah mereka mengecek sit-sit tersebut, mereka akan membuka talit tersebut. Nah, di beberapa aliran dari bangsa Yahudi, mereka akan mencium ujung-ujung atarah mereka, kemudian mereka akan mengangkatnya di atas kepala mereka. Tetapi proses mencium atarah tersebut itu tidak harus dilakukan, saudara. Jadi itu merupakan opsional dari beberapa aliran Yahudi saja, seperti itu. Nah, pada saat mereka mengangkat talit yang ada pada tangan mereka, mereka akan membaca doa seperti ini, saudara. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu lahit atef basitsit. Yang artinya, diberkatilah engkau Yahweh Tuhan Raja semesta alam yang menguduskan kita dengan mitzvotnya dan memerintahkan kita mengenai mitzvot untuk mengenakan tzitzit. Kemudian langkah selanjutnya adalah mereka akan menaruh talit mereka di atas kepala mereka sampai menutup hidung, tetapi tidak menutup mulut. Kemudian mereka akan mengambil 2 tzitzit yang ada di sebelah kanan dan 2 di sebelah kiri. Dan kemudian mereka akan mengambil 2 tzitzit yang ada di sebelah kanan mereka dan kemudian memegangnya pada tangan kanan mereka. Dan tzitzit yang berada di sebelah kiri mereka ambil dan dipegang di tangan sebelah kiri. Kemudian tangan kiri mereka akan diletakkan di dada di sebelah kiri. Dan kemudian tangan kanan mereka akan diletakkan di pundak sebelah kiri. Nah, pada saat mereka melakukan seperti ini, mereka akan merenung dan akan mengingat bahwa mereka itu harus melaksanakan Torah. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa di Torah itu ada 613 peraturan. Nah, mereka akan mengingat 613 peraturan tersebut dalam waktu singkat. Mereka juga akan menanamkan pada hati mereka bahwa mereka ini harus senantiasa mencintai Torah. Nah, setelah mereka melakukan seperti itu, mereka bisa menggulung kain yang ada di sebelah kanan dan kiri mereka, diletakkan di pundak mereka, dan menggunakan talit seperti biasa, saudara. Nah, talit itu tidak bisa digunakan sama seperti kita memakai syal, saudara. Karena apa, saudara? Kita tidak bisa menggunakan seperti syal karena sit-sitnya itu akan berada di depan semua, saudara. Sementara sit-sit itu harus berada di keempat sudut tubuh kita. Karena yang diperintahkan adalah dipasang di keempat sudut baju kita. Nah, kalau keempat sudut baju kita, berarti kita harus meletakkan sit-sitnya pada keempat sudut tubuh kita. Kalau tubuh kita dibelah 4, maka tubuh kita akan tersisa depan kanan, depan kiri, belakang kanan, dan belakang kiri, saudara. Nah, sit-sit itu harus berada di depan kanan, depan kiri, belakang kanan, dan belakang kiri dari tubuh kita. Oleh sebab itu, talit itu tidak bisa digunakan sama seperti kita menggunakan syal. Seperti itu, saudara. Kalau kita memiliki talit, tetapi talit tersebut kekecilan, saudara, itu tidak menjadi masalah. Selama talit tersebut bisa menutup kepala dan bagian atas tubuh kita sampai ke pinggang, saudara. Kemudian, apakah anak-anak boleh pakai talit, saudara? Jawabannya adalah boleh, saudara. Nah, ini merupakan anak yang memakai talit, saudara. Yang di sebelah kiri ini merupakan talit gadol tradisional yang berukuran besar, sementara yang di sebelah kanan ini merupakan talit gadol modern, saudara. Nah, anak-anak usia 13 tahun akan diberi oleh orang tuanya sebuah talit gadol dan sebuah tefilin. Pada kelompok Yahudi Ortodok, anak-anak usia TK itu sudah diajari memakai talit katan, saudara. Seperti pada contoh gambar di bawah ini. Anak-anak pada saat mereka belajar, mereka akan menggunakan talit juga, saudara. Dan yang di sebelah kanan ini, anak tersebut memakai talit kepa
dan juga tefillin, saudara. Jadi orang Yahudi ini dari masa anak-anak, mereka sudah diajari cara berdoa yang benar. Dan juga mereka sudah diajari tentang mencintai Torah sampai ke dasar hati mereka, saudara. Nah, kemudian ada pertanyaan selanjutnya, yaitu wanita boleh memakai talit atau tidak? Nah, jawabannya adalah boleh, saudara. Nah, seperti yang kita ketahui, seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini, talit dari wanita itu malah terlihat lebih indah, saudara. Karena warna-warnanya lebih cerah dan lebih bagus, lebih bervariasi, saudara. Mungkin kalau di Indonesia ini kita mungkin kalau ada pengrajin yang pintar, pengrajin yang pandai, mungkin bisa membuat talit dengan motif batik, saudara. Karena motif tersebut tidak diharuskan atau tidak diperintahkan dalam kitab suci. Begitu, saudara. Tetapi kalau wanita itu akan memakai talit dengan warna putih atau yang seperti dipakai oleh seorang pria, itu juga boleh, saudara. Nah, kemudian fungsi dari talit ini itu sendiri. Yang pertama adalah sebagai jubah doa. Bangsa Israel, waktu mereka berdoa, mereka akan memakai talit, saudara. Kemudian talit itu juga akan dipasang di kupah pada pernikahan. Bentuknya seperti pondok kecil seperti itu. Dan atasnya diletakkan talit gadol tradisional berukuran besar. Seperti itu, saudara. Kemudian talit itu juga akan dikerudungkan pada pasangan suami istri yang menikah pada saat pemberkatan pernikahan. Mereka akan dikerudungi dengan talit yang berarti mempersatukan dua manusia menjadi satu. Seperti itu, saudara. Kemudian fungsi talit itu juga digunakan untuk menutup orang mati. Nah, pada saat diaspora atau pada saat orang Yahudi tersebar ke seluruh belahan dunia, orang mati itu akan diletakkan di peti mati dari kayu dan jenazah akan ditutup dengan talit gadol yang salah satu sisitnya dipotong. Bukan semua sisitnya dipotong, tetapi salah satu sisitnya itu dipotong. Itu menandakan bahwa tugas orang tersebut di dunia ini telah selesai. Nah, kemudian di tanah Israel, yaitu di tanah mereka sendiri, orang mati itu tidak diletakkan di peti mati, namun hanya dibungkus dengan talit gadol saja, yang salah satu sisitnya itu juga dipotong, saudara. Jadi sama seperti kepercayaan tetangga kita, saudara, yang berkata bahwa orang mati tidak diletakkan di peti mati, tetapi hanya dibungkus oleh kain kafan saja, kain kafan putih. Nah, sama seperti orang Israel, saudara. Orang Yahudi itu tidak diletakkan di peti mati, tetapi hanya dibungkus dengan talit gadol saja. Itu juga bisa mempercepat jenazah tersebut untuk bersatu dengan tanah. Seperti yang difirmankan oleh Bapa Yahweh bahwa debu akan kembali kepada tanah. Seperti itu. Kemudian warna stripes pada talit itu tidak harus berwarna biru, saudara. Karena apa? Warna pada talit tidak diperintahkan oleh Tuhan, saudara. Jadi kita bisa melihat seperti pada gambar di bawah ini, talitnya sangat indah, saudara, dengan warna bermacam-macam seperti itu. Dan warna dasar dari talit itu juga tidak harus selalu putih, saudara. Sama seperti gambar yang ada di sebelah kanan ini. Kemudian pantangan pada talit. Orang Yahudi itu kalau memakai talit itu juga ada pantangannya, saudara. Yang pertama, orang Yahudi itu tidak akan memakai pakaian dengan bahan dasar wol dan lenan itu bersama-sama. Seperti pada kitab Ulangan pasal 22 ayat yang ke-11. Jadi apabila mereka menggunakan talit dengan bahan dasar wol, mereka tidak akan memakai baju dengan bahan dasar lenan. Dan juga sebaliknya, apabila mereka memakai talit dengan bahan dasar lenan, mereka tidak akan memakai baju dengan bahan dasar wol. Seperti itu, saudara. Kemudian, talit itu tidak boleh masuk ke kamar mandi atau toilet. Karena bangsa Israel ini menganggap bahwa kamar mandi atau toilet itu merupakan tempat yang najis, saudara. Sementara talit memiliki banyak simbol-simbol dan juga doa-doa. Ya, atarah itu merupakan doa.
Dan tzitzit itu juga mengandung unsur nama Yahweh di situ. Makanya kalau saudara pergi ke Israel dan itu ada satu pintu yang saudara tidak tahu itu apa, tetapi di pintu itu akan tertulis harap lepas talit saudara, maka saudara bisa mengetahui bahwa pintu tersebut adalah pintu dari kamar mandi atau pintu toilet. Seperti itu saudara. Nah kemudian cara mencuci talit itu tidak boleh dicuci di dalam kamar mandi atau tidak boleh dicuci dengan mesin cuci. Tetapi mencucinya menggunakan baskom sendiri. Ya, tidak dicampur dengan pakaian lain. Kenapa saudara? Karena bangsa Israel, karena orang Yahudi itu mereka sangat menghargai nama kudus daripada Bapa Yahweh. Makanya mereka tidak mau mencampur talit yang ada nama Yahweh dengan pakaian-pakaian kotor lain. Karena itu akan dianggap sebagai suatu kenajisan. Seperti itu saudara. Nah kemudian kita masuk kepada tzitzit. Tzitzit merupakan bagian yang paling penting pada talit. Merupakan benang berjumlah 4 yang dimasukkan ke dalam lubang di sudut talit sekitar 2,5 sampai 5 cm dari sudut talit. Tzitzit ini memiliki kumparan berwarna biru techelet. Nah, apa itu techelet? Techelet itu merupakan warna biru yang dibuat dengan darah hewan laut bernama chilazon. Ya, seperti yang kita ketahui, seperti pada gambar di sebelah kanan ini saudara. Nah pada saat ini hewan tersebut sudah punah sehingga bangsa Israel tidak dapat membuat tzitzit berwarna techelet. Maka mereka membuat tzitzit dengan warna putih. Orang Yahudi itu membuat warna techelet dengan darah. Tetapi orang Yahudi percaya bahwa apabila chilazon ini hadir kembali ke dalam dunia ini, maka dapat dipastikan bahwa kedatangan Mesias itu sudah semakin mendekat. Saat akhir ini saudara, chilazon ini tiba-tiba secara misterius ditemukan di perairan di Israel sana saudara. Sehingga saat ini bangsa Israel sudah bisa membuat talit, membuat tzitzit dengan warna techelet saudara. Nah itu menandakan bahwa kedatangan Mesias itu sebentar lagi akan segera datang. Kedatangan Mesias itu sudah semakin mendekat. Seperti itu saudara. Nah kalau kita melihat angka gematria dari sebuah tzitzit, maka kita bisa melihat bahwa tzitzit itu diambil dari huruf sadi, yod, dan tau. Nah sadi itu adalah 90, yod 10, sadi 90, yod 10, dan tau itu 400. Apabila dijumlah, maka sadi 90, apabila dijumlah, 90 ditambah 10, ditambah 90, ditambah 10, ditambah 400, maka hasilnya adalah 600. Nah, kita sudah mendapatkan angka 600. Jumlah benang pada tzitzit adalah 4. Tetapi dimasukkan ke dalam lubang sehingga menjadi 8, saudara. 4 di bagian 1 dan 4 di bagian satunya. Nah, itu berjumlah 8. Sedangkan simpul yang ada di tzitzit itu berjumlah 5, saudara. Simpul seperti yang kita ketahui, kalau kita mau membuat tzitzit, memutar tzitzit, itu kita harus membuat simpul terlebih dahulu, kemudian diputar, kemudian simpul lagi, diputar, simpul lagi, dan seterusnya. Nah, simpul itu berjumlah 5. Kalau kita menjumlahkan, jumlah benang, jumlah akhir dari benang itu adalah 8. Dan jumlah simpul dari tzitzit itu adalah 5. Nah, 8 ditambah 5 yaitu 13. Kemudian 600 ditambah 13 sama dengan 613. Nah, ini merupakan jumlah dari peraturan yang ada pada Torah. Makanya apabila bangsa Israel itu memakai talit, mereka akan memegang tzitzit, 2 tzitzit di sebelah kiri, ditaruh di dada sebelah kiri, dan 2 tzitzit di sebelah kanan ditaruh di pundak sebelah kiri. Itu mereka akan merenungkan
peraturan-peraturan yang ada pada Torah. Seperti itu, saudara. Karena tzitzit itu memiliki angka gematria 613. Kemudian kita bisa melihat style ikatan pada tzitzit. Nah, ada banyak cara mengikat tzitzit, saudara. Tergantung rabi yang dianut. Contohnya, yang pertama adalah Raf Amram Bar Shesna atau Raf Amram Gaon. Ini memiliki simpul seperti itu, saudara. Gambar pertama. Kemudian, contoh yang berikutnya adalah Rabi Moses ben Maimon atau style ikatan Rambam. Seperti pada gambar kedua. Dan kemudian, style yang berikutnya adalah Rabbeinu Avraham ben Daud atau Ra'avad dengan style nomor 3, saudara. Bisa kita lihat pada gambar nomor 3. Nah, sebenarnya kalau kita mau melihat style ikatan tzitzit, itu ada banyak, saudara. Lebih dari 20 style. Tetapi kita akan melihat style standar yang digunakan pada tzitzit pada umumnya. Yang pertama adalah standar Ashkenazi. Nah, standar Ashkenazi itu memiliki kumparan dari pangkal ke ujung berjumlah 7, 8, 11, dan 13, saudara. Nah, 7 ditambah 8 ditambah 11 itu sama dengan 26, saudara. 26 ini memiliki arti sama seperti nama Yahweh, ya. Yod, He, Waw, He. Yod itu 10, He itu 5, Waw itu 6, dan He itu 5. Apabila dijumlah 10, 5, 6, 5 menjadi 26. Jadi, 3 kumparan pertama itu bisa dilafalkan Yahweh. Nah, kemudian 13 itu diambil dari huruf Alef, Chet, dan Dalet. Alef itu 1, Chet itu 8, dan Dalet itu 4. Kalau ditambah 1, 8, dan 4 itu sama dengan 13. Nah, jadi ikatan standar Ashkenazi itu berbunyi Yahweh Echad. Kemudian ikatan standar yang kedua yaitu ikatan Sephardik, saudara. Ikatan Sephardik itu memiliki kumparan 10, 5, 6, 5. Seperti yang kita ketahui barusan, yaitu 10 itu Yod, 5 itu He, 6 itu Waw, dan 5 itu He. Jadi ikatan Sephardik itu berbunyi Yahweh, nama dari Tuhan kita, Tuhan semesta alam. Nah, satu lagi, saudara. Pada saat orang Yahudi melakukan Shema Yisrael, maka mereka akan menyatukan keempat tzitzit pada talit mereka dan memegangnya di tangan kiri. Kemudian mereka akan memegangnya dada mereka. Seperti yang telah saya jelaskan barusan, bahwa tzitzit bisa dibaca Yahweh Echad. Nah, pada saat Shema juga ada kata-kata Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Mereka memegang keempat tzitzit di tangan kiri dan diletakkan di dada, itu menandakan bahwa mereka memang mengakui bahwa Yahweh itu benar-benar Echad dari dasar hati mereka. Seperti itu, saudara. Kemudian kita akan masuk kepada kippah, saudara. Kippah itu merupakan penutup kepala yang terbuat dari kain. Biasanya terbuat dari kain. Nah, kippah ini biasanya digunakan oleh para pria, saudara, sebagai penutup kepala mereka. Nah, kapan kippah itu digunakan? Kippah itu digunakan pada saat bangsa Israel itu berdoa, saudara. Kemudian kippah itu digunakan pada saat bangsa Israel, pada saat orang Yahudi itu memasuki tempat-tempat kudus atau yang dianggap kudus, seperti tembok ratapan, sinagog, dan tempat-tempat bersejarah yang lain. Kippah itu juga digunakan setiap saat, saudara, oleh beberapa aliran dari Yahudi. Pada saat saya pergi ke Israel, saudara, saya melihat di imigrasi itu, petugas yang memeriksa saya, dia menggunakan kippah, saudara. Nah, itu artinya orang tersebut menghargai tempat di mana orang tersebut ada, itu merupakan tempat kudus. Tanah Israel bagi orang Yahudi itu merupakan tempat yang kudus, saudara. Makanya dari beberapa aliran Yahudi, mereka memakai kippah setiap saat di tanah mereka. Kemudian macam-macam kippah. Yang pertama, kippah itu bisa dibuat dengan rajut, ya, yaitu kippah rajutan. Macam-macam kippah, saudara.
Yang pertama adalah kipa rajutan. Kipa rajutan ini dibuat dengan benang rajut. Yang kedua adalah kipa kulit, ya, biasanya dibuat dengan bahan kulit seperti itu, Saudara. Kemudian jenis kipa yang ketiga yaitu kipa bludru, biasanya berwarna hitam. Kemudian kipa juga bisa dibuat dengan bahan satin, kain satin. Nah, warna dan motif dari kipa itu bermacam-macam, Saudara. Tidak harus polos atau tidak harus warna tertentu, atau tidak harus ada gambar Magen Daud di sana, atau gambar Roh Kudus, atau gambar apa. Tetapi kipa itu bisa gambarnya macam-macam, Saudara. Seperti yang kita lihat pada gambar-gambar ini, yang pertama kipa itu berbentuk seperti semangka, Saudara, seperti buah semangka, seperti itu ya. Nah, ini bisa memiliki kesan artistik karena warna dan bentuknya jadi lebih indah. Pada saat saya pergi ke Israel kemarin, waktu kami mampir ke kampung Yahudi, sebelum kami ke Tembok Ratapan, di sana ada orang yang berjualan kipa, Saudara. Satu meja penuh dengan kipa. Nah, saya melihat ada yang unik, Saudara. Kipa-kipa itu ada yang bentuknya, ada yang bergambar Kapten Amerika, ada yang bergambar Spider-Man, ada juga yang bergambar Angry Bird, ada yang juga bergambar Pokemon. Menurut mereka itu tidak masalah, Saudara, karena kipa itu tidak diperintahkan dengan warna dan corak tertentu seperti itu, Saudara ya. Jadi warna dan motifnya bisa bermacam-macam. Nah, kita sebagai non-Yahudi atau Goyim, apabila kita memakai kipa, itu memiliki arti, Saudara. Yang pertama, yaitu simbol dari penundukan diri. Pada saat kita berdoa, waktu kita memakai kipa, itu berarti kita memiliki penundukan diri kepada Tuhan. Seperti itu, Saudara. Yang kedua, pada saat kita beribadah dan kita memakai kipa, itu berarti kita menghargai tempat yang dipijak adalah tempat yang kudus, Saudara. Pada saat saya pergi ke Israel kemarin, waktu saya pergi ke sinagog dan juga pergi ke Tembok Ratapan, saya juga diharuskan memakai kipa. Karena bagi mereka memakai kipa itu menghargai tempat kudus. Nah, kalau saya tidak mau, ya saya pasti diusir, Saudara. Kemudian kita kalau memakai kipa itu juga mengakui adanya pribadi yang maha tinggi yang melingkupi hidup kita. Seperti itu, Saudara. Nah, kita ini merupakan murid dari guru besar kita, yaitu Yeshua HaMasyiah, Saudara. Pada saat hidupnya, Yeshua HaMasyiah dulu disebut sebagai satu-satunya orang yang sanggup melaksanakan 613 peraturan dari Torah, yang dikatakan satu-satunya orang yang sanggup melaksanakan Torah secara utuh. Kita harus mencontoh guru besar kita, Yeshua HaMasyiah, Saudara. Pada saat hidupnya, saya percaya bahwa Yeshua HaMasyiah itu pada waktu pergi ke Bait Suci, dia memakai talit, memakai kepa, bahkan memakai tefilin yang diikat-ikat berwarna hitam itu, Saudara, yang diikat-ikat di tangan dan juga di dahi. Karena apa? Karena apabila Yeshua tidak melakukan seperti itu, yang pertama berarti Yeshua gagal melakukan Torah, Saudara, karena talit dan juga tefilin dan juga kepa itu merupakan peraturan Torah, Saudara. Karena Yeshua adalah satu-satunya orang yang bisa melaksanakan Torah secara utuh, sudah pasti Yeshua pasti memakai talit, memakai kepa, memakai tefilin, Saudara. Kemudian yang kedua, kalau Yeshua tidak pakai talit, tidak pakai kepa, tidak pakai tefilin, sudah pasti Yeshua akan diusir dari Bait Suci, Saudara, oleh ahli Torah dan orang Farisi. Maka dari itu, kita sebagai murid Yeshua itu harus setidak-tidaknya harus bisa belajar sama seperti Yeshua. Saya tidak mengharuskan kita memakai
tefilin, karena tefilin itu tidak dijual secara bebas di luar, saudara. Karena tefilin itu hanya ada di tanah Israel saja. Dan itu pun harganya sangat mahal sekali, saudara. Tetapi kita setidak-tidaknya bisa memakai kipas, saudara. Bagi saudara yang pandai merajut, saudara bisa membuat kipas dengan bahan rajutan sendiri. Atau saudara juga bisa memakai kipas yang dibagikan secara gratis sebagai souvenir pada saat Kehilat Aleph Tau ini merayakan Sukot pada tahun yang lalu. Dan juga pasmina atau kerudung wanita sebagai souvenir. Nah, saya juga berharap agar Bapak Ibu Saudara sekalian mau menggunakannya. Karena itu merupakan suatu penghargaan kepada Tuhan pada waktu kita memasuki tempat yang kudus. Terima kasih, demikian pemberitaan firman pada hari ini. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Amin.